Ya, target kami diminta satu putaran dan menangnya jangan menang tipis, kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Iya udah jemput, gue pengen balik ke Bandung lagi, udah kalah ini. Naik mobil curhat ya, jangan naik mobil pribadi. Gue pengen curhat yang panjang gua. Ternak Mulyono ataupun tim Rakus, silakan. Kalau mau nangis aja, nggak usah malu-malu. Kalau mau nangis aja. Buat Pak Presiden nih, buat Pak Presiden, tolong angkat Ridwan itu jadi menterimu biar nggak berisik. Berarti omen dong Marwarar. Iya, percuma. Badan aja yang gede. Sama dengan omongannya. Omong gede loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Udahlah, kalau kalah mah kalah aja. Itu yang kata-kata yang diucapkan oleh anak-anak Abah ya kepada Ridwan Kamil. Ya, akhirnya KPU sudah mengumumkan bahwasanya Pramono Rano Karno pemenangnya di DKI Jakarta. Tapi tim dari RK masih saja menggugat ya, akan menggugat ke MK bahwasanya belum terimalah atas kekalahan ini, yang beralasan ini itu dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Bapak Ridwan Kamil yang waktu itu yakin betul akan adanya satu putaran, beliau menang walaupun tipis, didukung oleh mantan presiden terpilih dan belasan partai. Tapi nyatanya kalah guys. Waduh. Bahkan netizen menyarankan Bung Ridwan Kamil untuk pulang ke Bandung menggunakan mobil curhatnya. Di sana beliau bisa curhat sepuasnya gitu ya. Ini gimana ini? Karena emang di DKI itu ya sulit lah ya kan. Namanya juga banyak orang berpikir di sana. Jadi sulit kalau untuk politisasi tentunya ya. Nah, di sini kita akan melihat ya komenan daripada netizen, dan menurut gua sih ini sangat memalukan ya. Apalagi Bung Ara Sirait kemarin mengatakan bahwasanya Pak Anies telah membangunkan macan tidur. Tapi nyatanya KU juga. Oke teman-teman semua, langsung saja kita ikutin ya komentar daripada netizen. Ini dia. Kalah dari PDIP, RK Suswono siap gugat ke MK. Bukannya konstitusi udah dikuasai keluarga Jokowi? Guys, pemenang Pilkada Jakarta akhirnya resmi diumumin nih sama KPU dan menetapkan Pramono Rano sebagai pemenangnya. Tapi ya guys, masa RK Suswono nggak terima kalau kalah dari PDIP? Rencananya sih mereka mau gugat ke Mahkamah Konstitusi guys. Tapi bukannya konstitusi kemarin udah dikuasai sama keluarga Jokowi ya? Masa mau keulang lagi? Kalau yang disampaikan sama tim hukum RK Suswono, Muslim Jaya, paling lambat gugatan bakal masuk hari Selasa nanti. Semua bukti juga udah disiapin buat gugat Pramono Rano dan PDIP. Menurut kalian, bakalan berhasil apa enggak guys gugatan ke MK dari RK Suswono? Saya persilakan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan. Tidak harus menanggapi Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus aja terhadap hasil perhitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara. Saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara keberatan, bebas saya nggak tahu itu. Aduh guys, ini mutung apa gimana ini kok malah walk out ya. Lagian juga memang bakalan berhasil ya kalau diajukan ke MK untuk menggugat tim Rano Karno dan juga PDIP gitu. Yang dimana sebelumnya juga waktu Pilpres kemarin jelas-jelas nyata tuh banyak kejanggalan, tetap saja lanjut kan. Rasa-rasanya tetap lanjut juga gitu loh. Ya sudahlah, kalau kalah mah kalah saja. Pulang saja pulang. Terus nantinya jadi apa ya? Ya kan katanya orang cerdas, orang pinter, pasti bisa jadi apa aja. Kita lanjut lagi guys. Ya, target kami diminta satu putaran dan menangnya jangan menang tipis, kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Kita mah optimis menang satu putaran. Slogan kita sementara kan kemarin menang sekali putaran, takutnya nomor satu kan. Tapi sekarang alhamdulillah jadi slogannya menang satu putaran. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan satu putaran kita bisa menangkan prestasi kemenangan, dan mudah-mudahan satu putaran ada Ibu Putri, ada Pak Ben, ada Siskes dan lain-lain. Sekarang PSI dihadiri Mas Ketum langsung sudah mengarahkan pemenangan
dengan target 1 putaran. Jadi saya ceritakan wilayah-wilayah mana sebagai kekuatan PSI yang bisa dimaksimalkan, karena betul-betul kita bersemangat ingin 1 putaran. Aduh, bener-bener ya hancur harkat martabatnya. Beliau sendiri mengatakan ya. Tuh, di awal sudah sering ngomong loh 1 putaran, tapi kenapa sudah diputar kok malah minta 2 putaran, kan lucu ini. Berputar-putar aja sendiri ya. KPU Jakarta resmi tetapkan Pramono Rano menang 1 putaran. Gokil. Ternak Mulyono ataupun tim Rakus silakan, kalau mau nangis nangis aja, nggak usah malu-malu. Kalau mau nangis nangis aja. Yang paling lucu datang dari Partai Ayam Sayur, siap gugat hasil Pilkada Jakarta ke MK. Kacau. Aneh kan? Padahal si Ridho didukung presiden, wakil presiden, mantan presiden, menteri-menteri, komisaris, dan 12 partai. Gimana ceritanya? Mereka yang curang kok nuduh orang ya? Lucu. Calon yang cuma didukung 1 partai emang bisa curang? Gimana ceritanya? Gak masuk akal kawan. Buat Pak Presiden nih, buat Pak Presiden, tolong angkat Ridwan itu jadi menterimu biar nggak berisik. Serius dah, angkat dia jadi menterimu biar nggak berisik. Halo, iya udah jemput, gue pengen balik ke Bandung lagi, udah kalah ini. Naik mobil curhat ya, jangan naik mobil pribadi. Gue pengen curhat yang panjang gua. Udah nanti kita jangan lewat tol, jangan lewat jalan biasa aja. Gue pengen curhat yang panjang, pokoknya lama-lamain aja sampainya. Nongkrong di warpat di warpat udah nggak apa-apa. Gue pengen curhat nih, aduh. Mau orang Jakarta dikasih gym gratis kagak mau. Buat ngilangin stres kan lumayan itu, mobil curhat, gym gratis pada kagak mau dikasih itu. Emang dipikir orang Jakarta tuh kalau stres bisa sembuh dinyanyiin lagu anak Betawi, ketinggalan zaman, nggak sembuh itu. Biarin aja udah, dikasih solusi pada kagak mau warga Jakarta. Ya jelas-jelas gua inian bangun Bandung jadi bagus, kata orang mah ya, cuman nggak tahu aslinya. Udah. Kata-kata hari ini, kalau Jokowi efek yang dia taruh dukungan ke Ridwan Kamil tapi ujung-ujungnya kalah sama dukungannya Anies sama orangnya PDI. Kalau Jokowi efek yang katanya numbangin kandang banteng tapi cuma bisa menang 58%, malah PDI-nya menang di ratusan kota, belasan provinsi. Padahal Jokowi efek sepaket dengan Partai Coklat, Bansos, PJ Kepala Daerah, Kepala Desa, Presiden terpilih. Gak usah bilang Jokowi efek. Kalau mau ngomongin lebih viral juga dukungan publik kepada bapak-bapak penjual es teh manis, makan Jokowi. Saya dengar Mas Anies mendukung Pramono Anung, betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul nggak? Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Akhirnya KPU secara resmi menetapkan pasangan Pramono Anung, Rano Karno sebagai pemenang Pilgub DKI Jakarta 1 putaran dengan kemenangan 50,07%. Artinya Marwarar kalah gitu. Padahal dia sudah berusaha maksimal nih. Pertama dengan bilang bahwa pendukung Pram itu kabur karena Anies dukung Pram, kan gitu ya. Satu. Yang kedua, dia bikin sayembara Harun Masiku 8 miliar. Yang ketiga, dia bilang mana lebih kuat, Prabowo, Jokowi atau Pram dan PDI Perjuangan gitu. Sekarang terbukti, ya kan? Pertama, tidak ada tuh kabur pendukung Pramono gara-gara Anies, terbukti tetap menang. Lalu yang kedua, dibuktikan PDI Perjuangan dengan Mas Pram Rano menang 1 putaran gitu kan. Yang ketiga, saya belum mendengar Marwar Sirait menyerahkan uang 8 miliar ke KPK untuk nangkap Harun Masiku. Lah lu, berarti omen dong Marwarar.
Iya, percuma. Badan aja yang gede. Hah, sama dengan omongannya. Omong gede loh. Gua tunggu 8 miliar lu serahkan KPK, oke? Kalau enggak usah bergaya. Kalah, gitu, oke? Kalah menjelaskan kata lu. Emang susah kalau kalah. Muka lu kagak pernah kelihatan di TV lagi. Kasihan deh lu. Sampai jumpa, merdeka. Aduh, habis ya Bung Marwal Sirait ya oleh Bung Deddy Sitorus. Bener-bener dah ini kan kata Bung Ridwan Kamil, harkat martabat bener ini udah luntur ya. Di DKI KO ya kan, udah bikin isu soal Harun Masiku tetap saja KO. Lalu ditagih tuh sama Bung Deddy tuh soal uang 8M itu, serahin dulu ke KPK untuk mencari Harun Masiku. Jangan cuma omong-omong doang kan katanya kan. Oke teman-teman semua, lanjut lagi kita. Akhirnya KPU menetapkan Mas Pram menang satu putaran ya dengan perolehan suara 50% 0,7. Nah ini sejarah guys di Jakarta dengan persatuan yang luar biasa antara anak Abah, anak Ahok, dan seluruh komponen Jakarta seperti Jackmania dan lain-lain bersatu padu melawan kepengisan ya, rame-rame 15 partai dan endorsan 2 presiden. Kok bisa menang? Kenapa itu? Kenapa bisa menang? Ya, ini berkat persatuan guys. Ada yang katanya redo tapi nggak ridho, teman-teman. Aneh saya. Katanya banyak formulir C6 yang tidak diserahkan atau undangan untuk mencoblos. Aduh, selalu mencari-cari kesalahan dan sepertinya mereka masih belum menerima kekalahan. Sudahlah, kita kembali guyup kembali yuk. Kita bangun sama-sama Jakarta, hentikan kebencian, permusuhan dan lain-lain. Ayo sama-sama kita bangun Jakarta dan demokrasi kembali bangkit dari Jakarta. Merdeka, salam perubahan. Berarti KTP sini, Bu. Milih siapa? Pilkada besok. Nomor 3. KJP lancar. Dan di sini gue bisa mewajarkan kenapa Pak Pramono Anung yang awalnya sangat diremehkan dari elektabilitas 0,5 sekian persen itu bisa melesat sampai jadi elektabilitas tertinggi ya. Karena bisa dibilang Jakarta ini adalah kota yang konstituennya itu banyak berasal dari well educated people gitu. Masyarakat kelas menengah, masyarakat yang udah paham apa itu politik, apa itu program, bagaimana kota seharusnya berjalan. Jadi ya kalau kita analisis sedikit sangat-sangat wajar kalau Pak Ridwan Kamil sekarang tertinggal karena beliau masih pakai gimmick tahun 2011-2012. Coba diterapkan lagi di Jakarta ternyata stuck. Emang gimana suasana kerja dan hidup di Jaksel? Jika seorang kepala daerah punya kepedulian yang begitu besar pada kesehatan mental warganya, maka hal paling fundamental yang harus dilakukan oleh kepala daerah bekerja dengan benar. Akhirnya KPU DKI Jakarta resmi menetapkan Pramono Rano menang satu putaran Pilgub DKI Jakarta. Setelah udah pencoblosan, terus ada quick count sama real count, itu memang unggul di atas 50%, jadi 50,07, dan hari ini KPU udah menetapkan secara resmi pasangan ini menang Pilgub DKI. Jadi untuk menang Pilgub DKI itu suaranya harus lebih dari 50%, sedangkan Pram Dadul itu 50,07% suara. Jadi karena udah lebih dari 50%, maka udah nggak perlu putaran kedua. Jadi bisa langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pram Dadul menurut gue keren sih, karena awal-awal mereka mengumumkan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur, mereka benar-benar underdog dan surveinya tuh cuman 0,1 kayaknya deh. Kita menang satu putaran itu, wah prestasi banget. Untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu katanya udah siap menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Karena kata mereka ada banyak kecurangan-kecurangan di pilkada. Menurut mereka harusnya sih pilkada DKI ini 2 putaran. Ya silahkan aja, gue dukung Ridwan Kamil dan Suswono untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena ya itu hak kalian. Kalau menurut kalian gimana tentang pilkada DKI dan penetapan KPU? Coba deh komen. Ya intinya sudah fix, KPU sudah mengumumkan pemenangnya adalah 03 Pramono dan Bang Dul ya kan. Jadi ya sudahlah, ini waktunya Jakarta diperbaiki kembali.
Buat Kang Emil, ya sudahlah Kang, namanya juga kalah ya kan. Pertandingan pasti ada yang menang, ada juga yang kalah. Kalau menang jangan terlalu bangga, kalau kalah juga jangan terlalu sedih gitu loh. Tapi nangis ya nggak apa-apa, nangis aja dulu gitu, biar enteng gitu kan. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Pragama Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.